Nah, sekalian buat praktek nih, mumpung ada modul Arduino, kita mau nyoba pakai sensor temperatur LM53. Nanti kita coba di kipas yang kecil ini. Kipas yang kecil nih cakep nih, nyalanya bagus. Kita tes. Nanti kalau ini udah jalan baru kita terapkan ke inverter. Kita belajar masang kipas tambahan otomatis buat inverter. Kita cek suhu inverternya berapa nih. Kalau dikipasin turun ya. Kabel stabil di 29, inverter juga nggak overheat. Ini kalau saya tempel ke ini nih lampu, nah dia naik ya 34, 37, ini berarti jalan nih. Saya dinginin lagi. Turun, oh kaget 32. Nah, lumayan lah. Jadi inverternya adem di 30 suhu ruang. Oke, kelihatannya sih kebutuhan untuk pompa air di 300 watt hours. Untuk nyuci sesi malam sekali, kemudian mandi pagi. Ternyata untuk beban 600 watt voltage 4 kali 120 ampernya langsung di bawah 12 volt ya. Ini berapa menit ya ngisi jet pump, posisinya sekarang lagi nyuci atau lagi pengisian sore hari. 600 watt berapa ampere ini? 2,7 ampere. Jadi jet pumpnya ini butuh 600, jadi agak boros juga ya karena jet pump lama nih. Untuk yang tipe terbaru apakah bisa lebih irit atau bisa di bawah 300 watt, mungkinnya lebih keren itu ya. Uji coba pasang kipas buat inverter, buat nyoba ngidupin jet pump. Kita kasih double tip aja. Kenceng juga kipasnya, yang hitam lebih kenceng daripada yang merah ya. Tinggal setting kipas nyala ketika inverter nyala. Gimana caranya? Jadi kalau dicolok sepanjang hari ini salah ya. Ini digabung dengan voltmeter, jadinya darurat lah ya. Kita tes dulu. Pakai seal tip seperti ini kayaknya kenceng juga ya, solid. Jadi nanti buat di sana mungkin cukup di seal tip bening seperti ini. Nempelnya oke punya. Oke, tinggal kita rapih-rapih buat uji coba jet pump 24 jam. Apakah DOD-nya akan
tetap di atas 12 volt juga ya. Kita setting dulu. Jadi inverter nanti si jet pumpnya akan kita colok ke sini, lampu-lampu kita copotin. Sekarang jam 5.30, setengah 6. Level voltage-nya 12.2. Dari semalam kita cek di 12.5. Nah, semalaman dipakai terpantau sisa voltage 12.5. Kita lihat berapa watt hours. 341 untuk arus DC dari inverter, 33 watt ya, paling tinggi 66. Nah, sementara untuk DC yang di lampu DC sekitar 46. 46 ditambah 340 itu sekitar 400 watt hours. Jadi kalau ngitung kalkulasi dari DOD 50%, dimana dari kapasitas 4 kali 120 Ah itu jatah untuk bisa dipakai memang sampai 500, 600 atau 700 watt hours lah ya kalau DOD 50%. Nah, ini kita pakai semalaman masih di bawah 400 watt hour, sehingga DOD-nya nih masih 12.2. Nah, kira-kira menghitung berapa banyak beban dengan konsep DOD 50% itu bisa menggunakan kalkulasi seperti itu ya. Kita hitung dulu kapasitas total dari akinya 12 volt dikali 100 berapa ini ya, 100 Ah ya, dikali 120 apa 100 sampai lupa, 120. Jadi 12 volt dikali 120 Ah. Nah, dapat tuh kapasitasnya kan, dikali 4 dikali 50%. Nah, itulah jatah watt hours yang bisa kita pakai semalaman. Tapi kalau siang tentu lebih banyak lagi karena sambil dicas dari panel. Tapi kalau tidak ada proses pengecasan, artinya kita menggunakan watt hours dari dalam si aki ini. Nah, 12 volt dikali 120 Ah kali 4 kali DOD 50%, itulah jatah yang bisa kita gunakan untuk menyalakan beban-beban semalaman gitu ya. Kalau hitungan dari 4-5 bulan pemantauan, jatah saya hanya 400 watt hours saja. Apapun bebannya 400 watt hours. Ini karena lampu 12 jam lebih, hampir ya 11 sampai 12 jam berarti kan. Nah, jadi agak besar. Tapi kalau kita gunakan ini untuk pompa air, nah mungkin ini bisa kita kira-kira masih kuat nggak kalau 4 kali 120 Ah ini mensuplai tenaga buat nyalain pompa malam-malam begitu ya. Oke, berarti 4-5 bulan kondisi akinya masih mantap sekali.
jam 18 malam. Masih nyala kipas, voltage 12.3. Oke, jam 5 pagi saatnya kita nyalain lagi. Di controller 12.6 berarti DOD-nya masih di atas 50% ya. Tapi apakah di voltmeter juga 12.6? Karena pasti berbeda ya. Ya, 12.3. Kipas nyala. Inverter kita nyalakan, langsung narik jet pump. Oh, ternyata jet pumpnya masih penuh, torennya masih penuh, jadi belum perlu untuk menyalakan. Kalau begitu kita off-kan saja. Nah, ini ada 4 panel yang belum dibetulin, belum dioprek lagi karena dampak kena badai. Aduh, ini di sini mau nyalain toren malah kayak gini. Nah, saya mau nyalain paksa biar ketahuan berapa watt hours sebelum matahari nongol ya. Nah, disentuh dikit langsung nongol. Nah, jadi sekarang sesi pagi, jam 5 pagi, torennya lagi diisi, jet pumpnya dipaksa nyala biar ketahuan, terukur berapa watt hours yang dibutuhkan jika si off grid ini harus standby menyalakan pompa air. Kelihatannya sih di bawah 400 watt hour ya, jadi lebih besar pemakaian untuk lampu outdoor, lampu tembak 25 watt dan lampu AC 7 watt. Jadi pemakaian 33 sampai 35 watt yang durasinya 12 jam itu lebih banyak menyedot listrik dari si aki ini, karena 12 jam biasanya kisarannya 400 watt hours. Tapi ini pompa air semalaman hanya sampai jam 5 ini 247, jadi masih di bawah 300. Jadi kayaknya masih aman kalau kita standby kan pompa air juga ya. Nah, barulah nanti kalau digabung dengan lampu, nah itu nggak cocok ya, terlalu over. Jadi lampunya untuk penerangan outdoor harus kita pindah ke lampu DC. Mungkin kita cari lampu tembak yang DC nya ya, jangan yang pakai inverter, karena inverter nyedot listriknya lumayan. Nah, untuk jet pump yang saya ini udah jadul, udah 5 tahun atau berapa tahun ya, kayaknya 10 tahunan sih ada ya. Jadi udah boros 600 watt dari tinggi permukaan air sekitar 20 sampai 30 meter di bawah, ditembak ke lantai 3 torennya mungkin di atas 15 meter ya. Jadi memang kerjanya agak berat juga, sehingga daya butuh nyedot listriknya gede nih. 604
standby setelah jalan dan peaknya 606. Jadi nggak kayak lemari es ya yang ada beban kejutnya tinggi banget, setelah jalan dia kecil gitu. Kalau pompa air ini tinggi terus, jadi agak bahaya kalau kabel inverternya nih kayak gini nih masih kecil. Ini nanti kita ganti lagi karena ini uji coba aja, harus kita ganti dengan kabel yang agak gedean ya, kabel dari aki ke inverter. Jadi PR menjelang musim kemarau yang perlu di-upgrade adalah perkipasan, kemudian MCB, voltmeter harus kita cek lagi karena ada beberapa yang udah mulai error. Sudah berhenti 298 watt hour. Kita cek suhu inverter 29. Bener nggak ya? Suhu lampu berapa? Oh, diem aja. Kita cek suhu inverternya berapa nih. Kalau dikipasin turun ya. Kabel stabil di 29, inverter juga nggak overheat. Ini kalau saya tempel ke ini nih lampu, nah dia naik ya 34, 37, ini berarti jalan nih. Saya dinginin lagi. Oh, kaget 32. Nah, lumayan lah. Jadi inverternya adem di 30 suhu ruang. Oke, kelihatannya sih kebutuhan untuk pompa air di 300 watt hours. Untuk nyuci sesi malam sekali, kemudian mandi pagi masih bisa tercover dengan DOD 50% atau ya 40% lah katakan ya, masih di 12.1. Sampai nanti ketemu matahari pagi mudah-mudahan udah bisa tergantikan lagi. Kayaknya masih bisa tercover dengan DOD 50% atau ya 40% lah katakan ya, masih di 12.1. Sampai nanti ketemu matahari pagi mudah-mudahan udah bisa tergantikan lagi.